hukum. Janganlah dimaknai bumi. Bumi berarti bumi yang bulat seperti ini satu. Bukan. Bisa bermakna tempat tinggal. Bisa bermakna hamparan. Adam turun itu pakai kata ihbit. Sebagaimana Nuh. Sebagaimana pengikut Musa. Artinya adalah perintah yang bisa dilakukan langsung oleh Adam. Perintah yang bisa dilakukan langsung oleh Nuh. Perintah yang bisa dilakukan langsung oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Tidak pakai anjala nazala. Sedang malaikat kalau dari tempat yang tinggi itu pakai anjala nazala. Enggak pakai ihbit. Dalam cerita Adam, Allah pakai diksi itu. Enggak, begini Bang, mohon maaf tak potong terlalu panjang. Gini loh, pertanyaan saya begini Bang, kan? Karena yang otoritas tertinggi menerjemahkan Al-Quran itu adalah Rasulullah SAW, ya kan? Nah, sedangkan dalam satu hadis itu saya pernah baca, nanti Ustadz Ahmad bisa menerangkan, bahwa manusia pertama itu Adam. Nah, sekarang abang ini mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama. Yang saya tanyakan, siapa manusia pertama, namanya siapa? Oh, tentang nama. Tentang nama, saya juga tidak tahu saudaranya Nuh alaihissalam, saudaranya Idris alaihissalam, karena tidak dikasih tahu subhanallah. Yang saya tanyakan gini Bang, yang saya tanyakan begini, namanya siapa? Kalau Quran jelas tuh. Nabi Muhammad menerangkan Adam itu adalah Abul Bashar. Ya, maksudnya adalah bapaknya manusia pertama, maka disebut Abul Bashar, ya kan? Nah, abang mengatakan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Itu yang saya tanyakan, namanya siapa? Lalu referensinya dari mana? Ya, kalau tentang namanya siapa? Banyak hal yang saya tidak tahu karena sebagaimana saudara Nabi Idris itu siapa? Bukan begitu Bang, bukan ke situ, bukan. Saya nggak menanyakan itu. Oh, manusia pertama itu siapa namanya? Bukan saudaranya Harun, bukan tetangganya Ibrahim, ya, bukan RT-nya Ibrahim. Jawaban saya itu artinya bukan proper name-nya, generic name-nya, iya, apa? Gitu loh. Bukan proper name-nya, bukan Aram Nuh Idris Solehnya, manusia, malaikat, setan, jin, iblis, genderuwo itu maksud. Iya, kan sudah saya ceritakan bahwa dalam penelitian yang jelas dipertanggungjawabkan, ada manusia yang otaknya sudah 1500 cc, ya, Homo sapien, yang hidup jauh ratusan tahun yang lalu, ya, kan sudah saya sampaikan tadi. Anda lebih percaya pada peneliti itu apa percaya kepada Nabi Muhammad? Nah, nanti kalau bicara hadis akan saya ini kan Al-Quran ya. Yang kita bahas. Oke, saya kasih contoh tentang hadis. Ya, saya kasih contoh tentang hadis. Nggak usah santai saja. Ada hadis misalnya, ini saya kasih contoh. Kita mau percaya nggak? Ketika hadis mengatakan bahwa jarak Arsy itu 500 tahun. Sementara dalam penelitiannya dari satu galaksi ke galaksi lain ini 150.000 tahun cahaya. Tapi orang yang meneliti itu pernah ke sana emang? Kan ada alat untuk mengukur yang kecepatan. Nah itu makanya kalau dia perkiraan, dia ngomong itu dengan perkiraan kurang lebih, dengan Rasulullah mengatakan kurang lebih juga, saya percaya kepada Nabi Muhammad. Ya, di situ dikatakan 500 tahun. Pasti nggak tuh? Sebentar. Coba hadisnya, coba bunyi hadisnya, saya nggak pernah dengar itu. Bunyi hadisnya mana? Kalimatnya di situ pakai rawinya ya? rawinya siapa, lengkap. Kita bukan oten itu nggak ada data. Bentar. Coba sebutkan datanya yang mengatakan 500 tahun itu saya nggak pernah dengar. Oke, saya sampai sebentar saya buka ya. Itu pakai kalimat amma kalau nggak salah, bukan sanah malah ya. Bentar, saya buka. Artinya di sini bukan saya meragukan tentang Rasulullah, sambil saya cari.
bukan saya meragukan Rasulullah, tapi saya meragukan apa yang disampaikan itu sama persis bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, ini saya sampai saya buka, saya cari hadisnya. Iya gini loh bang. Kita harus ketahui juga patokan utamanya gini loh. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran plus keterangannya diterjemahkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW plus keterangannya juga. Maka ketika kita berbicara tentang Al-Quran, otoritas tertingginya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan dibandingkan dengan orang yang meneliti. Orang namanya orang antar, contohnya beginilah ya. Anda tadi membedakan antara basar dengan insan. Apa perbedaan basar dan insan menurut etimologi atau menurut manawinya? Ini banyak diksi-diksi yang sampai ini menurut saya itu justru nanti akan mengaburkan permasalahan. Makanya saya tanya, ketika Anda mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama, saya menanyakan siapa orang pertama itu? Namanya Karto, Mangun atau siapa gitu? Oh, kalau nama tidak bisa seperti itu. Nah, kalau Anda tidak bisa menerangkan generic name bukan proper name-nya. Generic name-nya apa? Makhluk itu apa namanya? Jangan nama Samsudi itu bukan. Iya, sudah saya sampaikan kan. Manusia. Kan sudah saya katakan. Itu. Ya makanya saya tanya, referensi Anda mengatakan Adam bukan manusia pertama siapa? Apakah tingkat kepercayaan Anda tuh kepada Nabi Muhammad dengan orang yang meneliti Homo sapiens apa usus itu saya nggak tahu. Itu siapa dia? Terus dia itu meneliti dari mana? Sedangkan yang kita bahas tentang adalah Adam alaihissalam itu adalah pewahyuan. Gitu loh. Jadi kalau mengatakan Adam bukan manusia pertama itu ngambilnya atau yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itulah Nabi Adam adalah Abul Basar, manusia pertama, maka otomatis yang menentangnya harus pakai referensinya yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena yang menerima wahyu adalah Nabi Muhammad SAW dan otoritas untuk menyerangkan adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu bang caranya. Ya, bicara hadis, bukan saya meragukan dari Rasulullah. Saya meragukan apa yang dipahami oleh kita. Itu. Ya, bukan saya meragukan Rasulullah. Apa yang matan yang asli dari Rasulullah dan apa yang dipahami oleh kita. Anda peneliti hadis. Loh, saya pemikir bang. Ya, boleh pemikir untuk menentukan hadis ini sahih dan mardu dan maudu itu ada kriterianya. Anda tahu nggak memisahkan itu? Bukan Biar sekedar saya itu. jawab, Pak. Saya ini pelajar hadis, monggo. Pak. Saya kuliah hadis di Al Azhar Mesir. Jadi untuk memahami hadis itu, maka saya bilang tadi, kalau membangun istana itu harus punya alat yang lengkap. Ilmu hadis itu bukan hanya membaca hadis, tidak. Ada namanya ilmu mustalahul hadis, ada namanya ilmu asbabul wurud, ada namanya ilmu jarhi wa ta'dil, ada namanya ilmu sanad, ada ilmu riwayah, ada macam-macam banyak sekali dan itu sudah saya pelajari. Jadi makanya saya bilang tadi kita bukan mentuhankan para ulama, tidak, tapi kita menjadikan ulama itu panutan. Imam Bukhari dan Muslim itu yang paling kita percayai bahwa hadisnya itu mendekati 100%. Kenapa kita bilangkan mendekati? Karena tidak ada yang 100% kecuali Al-Quran. Tapi kalau hadis Sahih Bukhari, asahul kitab ba'da kitabillah. Sahih Bukhari itu adalah hadis yang paling, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, tetap di bawah Al-Quran. Oleh karena itu kita harus merujuk kepada hadis sahih dan kita harus hati-hati kalau hadis ini karena banyak hadis yang dipalsukan. Bagaimana cara mengetahui hadis ini palsu atau tidak? Kita harus belajar ilmu mustalahil hadis, harus kuasai itu. Ada namanya illah, ada namanya inqita' sanad, ada namanya tadlis, ada namanya banyak lagi macam-macam. Itu harus dikuasai untuk menilai semua hadis. Maka masalah Adam ini udah jelas-jelas Allah berfirman dalam surah Al-Quran, dalam surah Shad ayat 71,
idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia daripada tin, daripada tanah. Nah, jadi situ siapa? Adam, Bashar. Ya, oke, tadi itu mengatakan insan. Di sini dalam surah lain insan, dalam surah lain Bashar. Artinya Bashar dan insan itu adalah hal yang sama. Kemudian dalam hadis Nabi, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kamu semuanya dari Adam dan Adam daripada tanah. Jadi dikolerasikan dengan Pithecanthropus erectus, Homo sapiens dan lain-lainnya itu adalah makhluk yang mempunyai anatomi tubuh mirip manusia tapi bukan manusia. Apa itu? Wallahu alam. Ya namanya Pithecanthropus erectus. Ya namanya apa? Homo sapiens. Ya namanya apa? Namanya kera, namanya monyet, lutung dan lain-lain. Bisa jadi. Bukan berarti kalau anatomi tubuhnya mirip itu harus sama. Kalaulah seandainya kita berevolusi dari Pithecanthropus erectus, kok dari zaman dulu sampai sekarang kita tidak berevolusi lagi? Ya, kita tetap nggak ada manusia yang berubah secara struktur tubuhnya dari zaman dulu sampai sekarang, nggak ada, kecuali yang cacat ya. Kalau yang sempurna itu ya tetap kita bisa berjalan tegak, tidak bungkuk, tidak empat tangan. Kita mempunyai 2 kaki, 2 tangan. Tangan kita nggak panjang-panjang kayak monyet karena digunakan untuk bergelantungan. Jari-jari kita 5, bukan kayak bebek yang harus ada selaputnya karena dipakai untuk berenang. Kita nih jari-jari kita terpisah, mata kita pun misah di depan, tidak kayak ayam di samping. Itu gini sampai sekarang, sampai dulu, sampai kapanpun akan begitu. Artinya inilah Adam di dalam bentuk seperti kita ini telah sempurna. Dan kalau ada pun makhluk sebelum Adam itu memang ada makhluk tapi bukan namanya manusia. Oh, struktur tubuhnya mirip manusia, walaupun mirip, monyet pun mirip kok. Walaupun monyet dan kita, cara ngeweknya pun mirip dengan kita kalau kita tengok. Nunutnya pun mirip dengan kita kalau kita tengok. Semua, tapi itu bukan manusia, itu monyet. Jadi kalau sebelumnya ada Bashar katanya, itu penamaan yang salah. Itu bukan Bashar, tapi Pithecanthropus erectus, Homo sapiens. Itu namanya diberi orang tuh, udah diberi nama. Homo sapiens itu ya Homo sapiens, bukan manusia. Pithecanthropus erectus itu ya Pithecanthropus erectus, bukan manusia. Mereka menamakan manusia purba karena mirip dengan manusia. Secara struktur tubuh sudah berbeda, secara IQ sudah berbeda. Jadi yang manusia itu yang kita ini itu yang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalimat wa idza sawaituhu wa nafa'tu min ruhi itu gimana ya, apa? Apakah itu prosesnya bimsalati? Ya itu proses penciptaan Adam. Nah, proses penciptaan Adam kenapa rupanya? Itu dimanai manusia ciptakan Adam. Iya, dimanai bagaimana? Adam Wa idza ciptakan. sawaituhu. Kan Anda baca. Sawa itu ketika telah aku bentuk tubuh Adam itu. Jadi ceritanya Adam itu dibentuk dulu tubuhnya, dipajangkan di surga itu. Bukan Kristen itu tafsir ini. Siapa pula Kristen? Ini memang ada. Jadi tidak langsung simsalabim hidup Adam, tidak dibentuk oleh tubuhnya lalu diberi roh. Ketika diberi roh itulah dalam hadis disebutkan ketika Adam bertobat, dia berkata, ya Allah, apakah engkau terima taubatku kalau aku bertobat dengan menyebut namamu dan nama Muhammad? Maka Allah bertanya, wahai Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau tiupkan ruh dalam jasadku, aku melihat namamu disandingkan di arasy. Jadi waktunya sebelum ditiupkan ruh dalam jasad Adam, itu Adam tidak hidup, belum hidup, masih berbentuk jasad. Dalam jasad ini nggak ada masalah. Wajah sawa itu kami bentuk tubuhnya, summa nafaktu min ruhi, kemudian kami tiupkan, di situlah jadi Adam. Adam tuh nggak dari kecil dia merangkak. Anda pahami wa idza sawaituhu itu waktunya pendek ya. Wa idza Ya, sawaituhu waktunya terserah ini begini Allah, ya. waktu terserah Allah. Ya. Yang penting itulah manusia pertama, Ya, sebentar. bukan Pithecanthropus erectus itu manusia Menurut pertama. Anda, Itu udah ada di bumi, udah ada kata makhluk. Bashar di Di bumi situ. udah ada makhluk. Ya, kata Bashar di situ kan dimanai Adam. Artinya Anda sudah mengganti kalimat dengan sesuatu yang diksi yang dipakai oleh Allah. Lalu kata wa idza sawaituhu, penyempurnaannya ini menurut Anda itu
singkat ya. Nggak usah lari kemana-mana. Loh, saya nggak lari. Saya sudah Ayat itu kan ada terusannya. Surah Sofat, ayat coba buka Qurannya deh. Iya, ayat itu ada terusannya, Bang. 71. Inni qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Wa idza sawaituhu wa nafatu min ruhi kan di Itu ayat kan berikutnya. proses. Itu tidak menunjukkan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Itu proses penciptaan Adam. Bukan menunjukkan Adam itu bukan manusia pertama. Terserah waktunya berapa lama kita wallahu alam. Nah, ini Waktunya berapa? Jangan kalau ditafsirkan terlalu jauh. Anda mengartikan Sementara wa Allah idza membentuk sawait- itu ada. Enggak, tunggu dulu. Jangan ditafsirkan terlalu jauh ketika Allah. Ya. jadi begini Bang. Bang, Pendek, Iya, iya. pendek Anda menafsirkan, panjang saya menafsirkan. Kalimat Giliran host entar Taruh. Ustaz Ahmad, host ini. Tenang. Kita tuh senang berbedaan. Selagi itu memang ada dasarnya, ya kan? Jadi ketika Bang, sebetulnya pertanyaan simpel kok. Ketika saya tanyakan kalau Adam itu bukan manusia pertama, lalu siapa yang manusia pertama itu? Ya kan? Lalu ketika masuk ke apa namanya White collar buka malaikati ini khalikun basarun min tin gitu. Itu Allah memberikan pernyataan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan manusia itu dari tanah, ya kan? Prosesnya, nah nanti di situ alladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Itu prosesnya nanti oleh Allah SWT kan gitu. Kita nggak ke situ sebetulnya. Yang saya pikirkan justru ketika saya mengatakan bahwa manusia orang Indonesia itu bukan asli orang pulau atau orang Pulau Jawa aslinya, maka ketika ada yang mengatakan kalau orang Pulau Jawa itu bukan asli orang Indonesia, lalu dari mana? Ini sebetulnya mudah gampang ya. Ketika Bang Korban mengatakan Anda bukan manusia pertama, karena saya mengambil referensi ini, namanya A. Nah, gitu kan. Tetapi kalau tadi ini ya, saya berpikir ada pertumpahan darah. Malaikat seolah-olah mengingatkan, padahal bukan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kan gitu. Wa yasfikud dima dimaknakan pertumpahan darah, darahnya mengalir. Itu juga sampai nanti salah. Karena pertumpahan darah itu menandakan orang makhluk itu senang bertempur-tempuran, sering senang berkelahi lah. Itu mananya di situ. Maksudnya bukan darahnya dialirkan, darahnya biru, merah atau kuning, hijau. Enggak begitu juga. Inilah kembali ya. Itu sholawatnya di masjid. Nggak bisa saya kurangkan. Wallahualam bisawab ya. Tapi intinya bukan pada proses kita itu ada keterbatasan di mana Allah ketika alladzi yusawwirukum fil arham kami kaifa yasha, kita tidak bisa Allah itu cara meniupkan ruhnya bagaimana? Gitu atau gimana? Nggak bisa gitu juga. Nggak ke situ intinya. Bagaimana untuk ini ke Pak Zulkarnain dulu, Pak Zulkarnain. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau Bang, semuanya. bagaimana pendapat Anda? Iya, Bah. Maaf, Bah. Kalau bisa di mute dulu deh, Bah. Backgroundnya. Itu dapat pengajian di masjid. Iya, paham maksud saya supaya konsentrasi saya tidak terganggu, Mas. Maaf ya, Bah. Jadi gini ya, saya anggapi sedikit pernyataan perubahan kurikulum. Ya, saya setuju dengan pendapat Ustadz Ahmad dengan Abah. Bagi saya Al-Quran itu kebenaran mutlak 100%. Hadis itu bisa saya bantah. Nah itu tadi
tentang hal ini saya pernah diskusi memang dengan pihak Kristen waktu di Zoom ya. Ya, acuan saya Al-Quran. Kalau mengenai bicara Homo sapiensis, Pithecanthropus erectus, Homo jawaensis, segala macam itu kan teori manusia. Bisa jadi itu ya apa namanya, ada teori konspirasi itu masuk di dalamnya untuk membantah apa namanya informasi yang ada di dalam Al-Quran, bahwa dikatakan Adam lah sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, pengganti dari makhluk sebelum Adam. Itu tadi landasannya kan, ketika malaikat berargumentasi kepada Tuhannya kan, atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima, apakah engkau ingin menjadikan khalifah di bumi itu fiha ya, yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Nah ini kan malaikat tidak sedang halu ketika berkata seperti itu. Pasti malaikat itu yang berkata itu telah melihat kejadian sebelumnya di bumi, bahwa ya menurut informasi sih adalah katakanlah Banu Jan ya, kelompok jin yang berbuat kerusakan di bumi dan saling berperang. Akhirnya kan menumpahkan darah, namanya berperang kan bunuh-bunuhan. Otomatis kan ada darah tertumpah di sana sini. Jinnya berdarah ya. Nah, iya, pada saat itu menurut informasi yang saya baca, mereka masih keadaan fisik tubuhnya ya. Setelah kejadian tersebut, ya ada juga informasi mengatakan dirubah wujudnya menjadi gaib. Oke. Ini tolong ya Ustadz Ahmad, kalau saya salah tolong diluruskan. Ini kan saya orang awam. Saya membaca. Izin saya tanggapi Ya, ayat yang dibaca wa idza qala Nanti dulu Bang, nanti dulu suruh berhenti dulu Bang Edward, karena nanti saya tahu di mana harus berhenti. Ya, saya kan belum selesai. Ya, intinya wayas pikodima di situ adalah pertumpahan darah, bukan mengalirkan darah. Lanjut. Ya begitu Pak ya, Pak korban kurikulum ya. Siap. Ya sementara itu aja dulu Pak. Terima kasih Ya, Pak. siap. Silakan Ustadz Tata. Ustadz Tata. Ya, Pak, terima kasih, Ustadz Bang Zul. Ahmad, kalau saya keliru tolong diluruskan. Ya, Ustadz. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Ya, Bah, terima kasih Bang Zul. Ini di sini menulis. Monggo Bang kurikulum untuk menanggapinya. Ya, saya nanggapi ayat yang dibaca. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsali min hamaim masnun. Ya. Apakah dalam ayat ini juga nanti ada kaitannya dalam surat Ali Imran 59 ya. Wa khalaqahu min turab. Turab adalah kolega daripada apa? Solsol, hamai, masnun, ya, dan tin dan lain sebagainya. Dalam prosesnya ini ada nggak kaitannya dengan khalaqal insanu min alaq? Artinya pada proses ini, ya, apakah dalam proses penciptaan manusia dari solsol, dari fakhor, dari tin, dari hamain, dari lazim yang kemudian menjadi disebut dengan istilah turab, tidak ada proses dalam khalaqal insanu min alaq, tidak melalui proses alaq. Jika tidak, tunjukkan teori kepada saya, ya, baik penciptaan Isa alaihissalam, penciptaan Adam, ya, yang teori dari sol-sol fakhortin hamen lazib dan lain sebagainya yang disebut dengan turab tidak melalui min alaq, walaupun tidak min nutfah, ya,
misalnya. Tapi prosesnya tidak min alaq. Kalau ada proses yang demikian, tunjukkan kepada saya. Karena pada ayat ini bukan berarti seperti itu. Ada proses ayat lain min alaq yang kan seperti itu. Nah, kalau ada yang tidak min alaq, tunjukkan kepada saya. Dengan teori apa? Atau apa yang pernah kita lihat dari ciptaan alam ini? Apa yang pernah kita lihat dari ciptaan alam ini? Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai Romli. Waalaikumsalam wabarakatuh. Langsung Ya, nyimak. nanti dulu ya. Lanjut. Gini Bang Korban, bedakan antara ketika Allah berfirman laqad khalaqnal insana min salsalin min tin, ya kan? Dengan penciptaan Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama, tentu beda dengan penciptaan Allah tentang kita. Prosesnya pun berbeda. Kalau kita itu memakan dari saripati tanah menjadi sperma menjadi ketika berhubungan badan maka menjadi alaqah yang menempel, yang melekat di dinding atau namanya zigot. Lalu bedakan dengan itu, karena di sini yang pertanyaan itu jangan sampai kabur, ya kan? Kalau menurut Al-Quran bahwa manusia pertama adalah Adam, ketika Anda menyangkal bahwa Adam bukan manusia pertama, saya menuntut siapa namanya manusia selain Nabi Adam. Itu aja kok sebetulnya. Kalau masalah nuntut nama kan sudah saya sebutkan. Kalaupun ditolak satu, kedua, kalau namanya siapa karena subhanaka la ilma lana. Allah tidak memberitahu. Itu bahasa malaikat, Bang. Ini yang saya tanyakan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri sudah dalam hadisnya jelas bahwa Adam itu ada, Nabi Adam itu adalah Abul Basar, manusia pertama. Anda menyangkalnya bukan manusia pertama, berarti Anda menyangkal Nabi Muhammad SAW. Yang saya tanyakan, referensi mana Anda mendapatkan, terus siapa nama manusia pertama itu? Iya, makanya saya coba pelan Bang. Saya percaya Adam adalah insan pertama, nabi pertama, khalifah pertama, saya percaya. Tapi sebagai bashar pertama, saya tidak. Karena kalimat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarum min salsalin min hama masnun min tin min dan lain sebagainya. Itu bicara tentang bashar, di mana Allah telah menciptakan bashar, termasuk Adam. Kalau Adam dianggap sebagai basar sebelum jadi insan, dia juga basar yang melalui solsol, hamain, masnun, tin, lazib, dan lain sebagainya. Apakah proses ini tidak melalui min alaq? Jika proses ini melalui min alaq, berarti kalimat wa idza sawaituhu itu prosesnya panjang. Kalau dalam penafsiran, misalnya ada yang menafsirkan pendek juga penafsiran. Saya menafsirkan panjang juga penafsiran. Mari kita cari bukti ilmiahnya yang benar panjang atau pendek pada kalimat wa idza sawaituhu. Nah, dalam kalimat itu yang mau Anda paparkan kalimat yang mana? Sawaituhunya atau apa namanya tuh? Kalimat apanya tuh loh? Ya, saya jelaskan. Menurut saya yang saya pahami ya. Jadi ketika Allah menciptakan bashar, itu melalui proses dari bashar yang belum sempurna sampai kepada bashar yang sempurna sehingga ditiupkan ruh spirit, ruh pengetahuan, ya, ruh hidup, ruh pendengaran, ruh penglihatan. Bukan hanya itu, tetapi ruh pengetahuan di situ juga ditiupkan. Sehingga pada masa Adam proses ini lengkap pada masa Adam. Tapi basar sebelumnya ini belum sempurna. Maka wa idza sawaituhu maka Allah sempurnakan dari basar itu menjadi insan. Itu Adam. Berarti gini Bang, ya. Berarti Abang ini membedakan antara makna basar dengan insan, gitu kan? Gitu kan? Basar belum tentu insan, kalau insan pasti basar. Apakah gitu maksudnya? Karena ada ayat lain begini, saya ciptakan seluruh yang hidup dari air. Ya,
Ya. Ini jangan dulu kemana-mana Bang. Ini Ada masalahnya kaitannya. antara Ada kaitannya. basar dengan insan itu apa Iya. nih perbedaannya gitu loh maksudnya. Iya, saya runut dulu. Ada kalimat itu, segala yang hidup Allah ciptakan dari air, ya kan? Apakah Adam tidak hidup pada saat itu? Juga hidup. Apakah Bashar tidak hidup? Juga hidup. Tetapi pada proses penciptaan Bashar ini banyak maintain, ya, yang kemudian Udah bang. Tar dulu. Anda abang tahan dulu. Saya tanya kepada Kiai Romli. Gus, saya mau nanya Gus. Siap, Abang. Apa perbedaan Siap, Abang. antara basar dan insan menurut etimologi maupun secara manawinya? Oh, Secara kosakata bahasa Bashar itu juga insan, tetapi fokusnya pada sisi lahiriah. Makanya dikenal baginda Adam adalah Abul Bashar. Kalau insan, manusia juga, tetapi fokusnya pada mempunyai akal dan pikiran. Makanya ketika dipertanyakan Nabi dan Rasul yang pertama adalah Adam. Dan ketika dalam ayat Quran dijelaskan bahwa misalnya apakah kita semua heran baginda Joshua Mesias Yesus Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam dilahirkan tanpa ayah, sedangkan Adam dilahirkan tanpa ayah, tanpa ibu, kan begitu. Artinya dari ayat itu banyak sekali pengertian bahwa yang jelas Adam itu tidak dilahirkan dari ayah dan ibu, tetapi dilahirkan berdasarkan kun fayakun, begitu kan. Tetapi jangan dibahas bahwa fayakun itu adalah proses. Ya nanti dari kun saja kepada fayakun kan juga menunjukkan sunatullah, proses begitu. Demikian pandangan saya sekilas. Nanti sebentar lagi jam. tar dulu. Menurut Gus Romli, Terima kasih. Saya tanya. Tar dulu, jangan dulu ini. Menurut Gus Romli, adakah manusia sebelum Nabi Adam? Tidak ada. Apa dalilnya? Kalau makhluk yang pertama sebelum Adam banyak. Hadis dari Ibnu Abbas itu, dalil dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa malaikat itu juga menyatakan, mengapa engkau akan menjadikan khalifah sedangkan dia orang yang sering menumpahkan darah itu loh, dalam Quran itu loh. Jadi artinya jadi malaikat sudah paham bahwa sebelum Adam itu ada makhluk yang sering menumpahkan darah. Makanya dikenal dengan pendapat Ibnu Abbas adalah Jan dan Banul Jan itu kan, dan lain-lain. Begitu pendapat saya. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa Adam itu adalah manusia pertama ya Gus ya? Manusia pertama. Siap. Nah sekarang saya tanya ke Pak Korban. Tadi udah beberapa kali saya tanyakan. Beliau menyangkal bahwa Adam bukan manusia pertama. Saya tanya dalilnya, referensinya dari mana? Ternyata nggak bisa juga. Berarti begini Bang, kata Bashar itu, Abul Bashar juga disematkan kepada Nabi Nuh. Ya, dalam surat As-Saffat 77 dikatakan, kami jadikan anak cucunya melanjutkan keturunan. Dan dalam hadis, dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dengan manusia semua adalah keturunan Nuh alaihissalam. Padahal kita tahu pada masa itu di kalangan Nabi Nuh juga ada pengikut orang lain selain Nuh alaihissalam. Ini sebagai perbandingan ya. Apakah di situ hanya Nuh sendiri yang hidup? Tidak. Ada juga manusia lain. Tetapi kenapa Nuh disebut sebagai Abu Bashar? Silahkan. bagus. Bagaimana tuh? Jadi kan Abu Bashar yang pertama kan Adam. Abu Bashar kedua kan setelah banjir bandang itu
semua manusia akan musnah kecuali yang dalam perahu itu. Nah, karena semuanya musnah dan kecuali yang dalam perahu tidak sampai 100 orang itu, maka peradaban berikutnya ia dimulai dari Abul Bashar yang kedua. Nah, itu kan beranak pinak itu dari 3 anaknya yang beriman itu. Artinya Abul Bashar itu maknanya nggak mutlak benar-benar pertama kali ya Gus ya? Bukan begitu. Ketika Abul Bashar ini disematkan kepada Nabi Adam, itu menunjukkan manusia pertama. Sedangkan kepada Nabi Nuh bukan manusia pertama, tetapi kehidupan yang pertama dimulai daripada Nuh lagi gitu maksudnya. Itu secara makna, tapi secara bahasa tetap itu nggak beda satu huruf pun. Enggak, itu kalau dalam istilah HP, Pak. Abul Bashar, disematkan ke Nabi Nuh juga Abul Bashar. Kalau dalam masalah HP dan komputer itu restart. Juz 7 halaman 22 itu dikatakan manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Itu ada manusia lain selain Nuh di dalam kapal itu. Kok ada manusia lain, Bang? Ya begini Gus, maksudnya gini loh. Kan waktu zaman Nabi Nuh setelah banjir bandang itu kan juga ada manusia selain Nabi Nuh, maksudnya gitu Gus. Jadi posisi kalimat Abul Bashar yang disematkan kepada Nabi Nuh itu apakah karena beliau ini memang diangkat jadi nabi atau jadi pemimpin atau apa gitu maksudnya? Iya, tadi kan sudah disebutkan. Sebutan-sebutan demikian itu biasa. Yang pertama, yang kedua, bahkan yang ketiga itu biasa. Misalnya dulu sebelum menjawab ke sana, Ismail itu baginda Ismail disebut Ad-Dabi al-Aula atau al-Awal kan, yang mau dikorbankan itu loh, baginda Ismail. Said Abdullah Ad-Dabi Ats-Tsani, sama juga dengan Adam adalah Abul Bashar al-Ula atau al-Awal. Nuh Abul Bashar Ats-Tsani, kan begitu. Jadi gak masalah, pengertiannya masing-masing. Karena apa? Karena setelah zaman banjir bandang itu peradaban kan sudah musnah total kecuali yang ada dalam perahu, ya kan? Nah, di dalam perahu itu dari kalangan bangsa manusia dan tetangga umatnya Nabi Nuh kan, dan beberapa hewan itu. Nah, setelah banjir surut, maka peradaban kembali bermula. Peradaban yang kedua ini maka disebut baginda Nuh ini adalah Abul Bashar yang kedua, Abul Bashar Ats-Tsani kan. Kalau di dalam kepercayaan Weda itu disebut Manu yang ketujuh. Kan ada irisannya itu dalam Upanishad itu. Kalau Manu yang pertama adalah Syatarupa, itu Adam itu dalam Upanishad juga ini. Dalam tafsir Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengatakan seperti ini. Coba. Orang-orang pertama yang turun dari kapal adalah Nuh alaihissalam. Ya, kalau nggak salah. Beliau keluar dari kapal bersama 80 orang manusia kalau nggak salah. Dalam Ibnu Katsir, dalam Bidayah wa Nihayah. 80 orang. Nah, di sini berarti ada orang lain yang juga berkembang biak juga. Bukan hanya keturunan Nuh alaihissalam. Kenapa disebut Abul Bashar? Kenapa ketika pada Adam harus seperti itu dan ketika pada Nuh harus seperti ini? Iya, tadi kan sudah dijelaskan. Abul Bashar yang pertama itu Adam kan, karena semua manusia berpuak ke sana. Nah, ketika banjir bandang itu terjadi, kan di sana ada Nuh dan umatnya, juga keluarganya 80 orang itu. Nah, otomatis yang umatnya itu bukan keturunan Nuh, tetapi ketika banjir bandang surut, peradaban kan sudah baru lagi. Jadi dari barunya peradaban itu maka Abul Bashar yang kedua itu berkenaan dengan peradaban baru, tidak fokus kepada keturunan baru gitu loh. Karena ada yang sekian orang itu memang keturunan Adam. Jadi fokusnya Abul Bashar yang kedua menurut Syekhul Kalamnya adalah peradaban baru.
Jadi Abul Bashar pengertiannya bisa kepada bapak peradaban baru. Kalau Abul Basharnya Adam, bapak peradaban dan bapak nasab, begitu kan? Itu maksudnya. Sepakat Gus. Berarti gini ya Gus ya. Ketika Allah memberikan ilmu kepada Adam itu untuk menjadikan peradaban baru. Jadi secara peradaban Adam itu Abul Bashar, tapi secara anatomi, secara biologis itu belum tentu Abul Bashar. Karena kalau merujuknya tadi kan, untuk membuat peradaban baru. Itulah fungsi Allah, tujuan Allah memberikan ilmu kepada Adam kan. Membuat peradaban baru. Tapi itu salah, nanti melenceng lagi tuh. Saya kan ikuti apa yang dijelaskan Abu Gus Romli. Saya kan ikuti. Iya, jadi gini loh. Ketika Ikuti, jangan ayat lencengkan. Jangan dilencengkan. jangan melencengkan situ, salah. Jangan melencengkan. Jadi Abul Bashar Adam itu bapak nasab dan bapak peradaban, itu kan. Kalau Abul Bashar Noah atau Nuh itu bapak peradaban karena masih ada sisa-sisa keturunan Adam selain Iya, Nuh. makanya kita kan di sini bukan beradu dalil, kita beradu pemahaman kan, pemahaman Gus Romli kayak Iya, iya, gitu. iya. Kita beradu Iya, iya. pemahaman, bukan beradu dalil di sini itu. Iya, iya. Kata Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir Iya, sendiri mengatakan Iya, iya. di dalam Bidayah wa Nihayah itu enggak sendirian. Kata Ibnu Katsir semua dari keturunan siapa? Dari keturunan Nuh. Itu Kok keturunan menurut Ibnu Nuh? Manusia dalam Ibnu Katsir juz 7, Ibnu Katsir menjelaskan Bidayah wa Nihayah, manusia semua adalah keturunan Nuh alaihissalam. Kok bisa? Loh, silahkan buka dalam Buka foto aja, panjenengan foto itu yang dari terjemahan itu, foto aja biar enak. ya. Termasuk Imam Qatadah ya. Bisa Silakan menjelaskan ditayangkan itunya supaya nanti dibaca bareng lah Iya, ditayangkan itunya. Betul. tulisannya. Ya, biar enak itu. Nanti kita bisa dilihat dari Ya, bisa dianu bareng itu. kalimatnya, iya. Mm. Loh, kok gak ada suaranya ya? Sambil itu Lagi nyari, nyari Gus. sambil itu nyari gini, Bah ya. Saya baca, itu udah ada. Mana yang mana? Manusia semuanya. Coba apa dijelaskan itu? Dijelaskan yang Bidayah wa Nihayahnya itu. Coba Bidayah wa Nihayahnya ke atas lagi. Kita cek tulisan Arabnya itu. Arabnya Bang, Arabnya coba, Arabnya. Yang Arabnya itu loh. Al-Bidayah wa Nihayah itu loh. Di bawahnya itu. Mic-nya dibuka itu Pak Korban, mic-nya dibuka mic-nya. Oh, ini Abah Soni ya, Zulkarnain ini. Iya Pak Ustadz, nanti masuk Aduh, ke kok saya habis dari sini ya. Iya. Dari sini kita ke Bukan itu, bawahnya, Bang. An-Nihayah al-Bidayah fa innallaha lam yaj'al li ahadin mimman apa terus. Ini Pak Korban nih mic-nya dibuka dulu Pak. Mana suaranya Pak Korban? Ini ini. Jadi, itu loh. Tidak menjadikan yang bersama Nuh itu loh. Ma'ahu. Ini loh. Ma'ahu ini loh. Saya tunjuk Ma'ahu itu. Berarti kalau Ma'ahu itu Rada dijauhkan sedikit gitu supaya kebaca semuanya. Bang. dijauhkan. Nah, Jadi Ma'ahu. hop. Ya. Jadi Ma'ahu itu adalah bersama Nuh, bukan dari Nuh. Artinya dari kalam ini saja, ini baca. Fa innallaha lam yaj'al li ahadin mimman kana ma'ahu minal mu'minina naslan wala aqbat. Jadi Allah tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nuh. Jadi kalau bersama Nuh itu kan sudah ada bersama Nuh, bukan keturunan Nuh, kan begitu. Iya. Ilayah itu. Jadi Nuh itu, jadi tadi Ibn Katsir yang di atasnya itu dijelaskan bahwa bukan bapak nasab,
Iya. Adam Itu juga maksudnya. bapak peradaban ya Gus ya? Kalau Adam bapak peradaban dan bapak nasab, gitu kan? Oh gitu ya, iya. Boleh, Ya. boleh Gus. Kan begitu. Ya memang harus begitu. Coba dibantah lah kalau tidak. Karena begini, Saya tadi, Pak. Propolis, tolong nanti dulu ya. Kenapa Adam ini bapak nasab dan bapak peradaban ditopang dengan hadis yang mengatakan bahwa Adam alaihissalam itu manusia pertama. Gitu loh. Kalau maksudnya. saya ditopang dengan Quran, Bah, bukan hadis lagi, Bah. Nah, itu. Iya, justru cara memaknainya Nah, salah. kalau gitu. masalah pemahaman kan masalah pemahaman. Saya nggak apa-apa. Lah, kita memaknai Al-Quran itu harus referensinya kepada Rasulullah, bukan kepada Homo sapiens. Bukan, Gitu bukan loh. gini loh, Bah. Gini, Bah. Jadi saya nggak apa-apa disebut salah karena berbeda dengan pemahaman Gus Romli. Jadi salah karena salah dari pemahaman Gus Romli gitu kan. Gitu kan nggak apa-apa. Ya memang karena beda itu dianggap salah juga nggak apa-apa dari pemahaman yang nggak berbeda apa- gitu. Iya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, Bang. Tapi gini, ketika menyandingkan dua ayat itu masing-masing punya referensinya. Nah, Gitu. punya udah gini loh. Saya kan bilang Nggak bisa. tadi Abah bilang hadis, saya bilang kalau saya pakainya Quran langsung salah. Lah saya juga belum nyebutin saya mau bawain ayat yang mana ini Quran, Abah Ya, udah bilang salah. silakan untuk menyebutkan ayat mana yang mendukung bahwa Ya, nah itu dia. Nabi itu manusia pertama. Ya. Jadi Punya apa itu terlalu keras sound Iya. backsoundnya. ya, gini ya. Jadi ini saya kan lihat banyak ayat yang tidak detail rinci menyebutkan nama, tapi dalam ini langsung nama disebutin. Jadi apakah yang umum sedang dikerucutkan atau nanti yang mengkerucut diumumkan, saya nggak tahu ya. Tapi kalau ayat ini nama Adamnya disebut memang. Ali Imran 33. Allah Ya, memilih, ya kan ya. Innallaha astofa Adama. Loh iya Gitu kenapa? kan? Kalau Nah itu kalau Adamnya memilih disebutkan memilih. Nah sekarang maksudnya memilih itu gimana gitu? Di situ bukan cuma Adam saja yang disebutkan, Nuh disebut, Ibrahim disebut. Jadi sedang disetarakan oleh Allah, sedang diserahkan terkait pilihan itu. Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. sebagai Nah, apa? maksud memilih itu enggak, saya yang bilang, maksud memilih itu apakah Adam itu cuma subjek satu-satunya atau ada subjek lain yang setara Adam sehingga Allah memilih? Apakah Nuh itu cuma subjek satu-satunya atau ada subjek lain yang setara Nuh? Apakah keluarga Ibrahim itu keluarga subjek satunya atau ada keluarga lain yang setara itu sehingga memilih? Keluarga Imron dipilih, Adam dipilih, Nuh dipilih. Sebagai apa? Dipilih sebagai apa? Itu nanti ketahuan. Dipilih untuk dilebihkan dari segala umat. Lah ya itu maksudnya. Dari itu segala umat itu umat yang mana? Adam umat yang mana? Adam dipilih dari segala umat yang mana? Adam dipilih segala umat itu. Ya umat keturunan Adam, keluarga Adam kan sudah. Umat Loh, manusia, keturunan Adam bro. ada Umat lagi Gus. manusia. Di situ disebutkan di Ali Imran itu bukan cuma Adam saja, ada Nuh juga. Jadi udah diwakili kalau yang di bawahnya. Nuh juga dipilih dilebihkan dari segala umat. Umat Loh, manusia Keluarga di Ibrahim situ, juga bro. dipilih dari segala umat gitu. Jaraknya Adam dengan Nuh berapa ribu tahun? Ya karena begini, karena Lah ya itu. Ini Bang, jadi begini, Profesor. ketika Anda menganggap Nuh ini pertama, umatnya nanti nusul kemudian, dan yang Iya. satu saya menganggap pada saat itu juga ada umat lain. Artinya ada manusia-manusia yang tidak berperadaban. Maka diutuslah Adam ini. Makanya pemahamannya aneh kalau antara nabinya dan umatnya itu masanya berbeda kan aneh. Loh kok berbeda? Itu Adam. Adam kan ada keturunannya yang 40 atau 102 itu, 41 102. Itu umatnya juga. Nuh ada umatnya banyak itu 1000 tahun kok. Bahkan Nuh itu Gini loh, Gus Romli, namanya dipilih, ya namanya dipilih. Berarti yang namanya anak, Adam kan ini jadi nabinya, anggaplah belum punya anak, belum punya istri kan? Berarti waktu dipilih emang anak istrinya belum ada, keluarganya belum ada. Dipilih dari siapa begitu kan? Iya dipilih, Adam tuh dipilih dari antara siapa gitu. dipilih itu maksudnya
dalam banyak tafsir adalah untuk beragama Islam semuanya kan begitu. Dipilih itu bisa berarti dari antara selainnya. Jadi Nabi Adam itu ketika sudah dipilih oleh Allah sudah ditetapkan bahwa dia akan berketurunan. Kalau Masa Nabi Nuh mungkin dipilih dari siapa? umatnya Nabi kan Nuh banyak waktu itu. berarti dari yang sesamanya ya? Sesama apa? Ya, Dipilih sesama dari yang umat. ada. Iya, dipilih dari yang ada. Jadi dari jenis yang sama Dipilih kan? dari orang-orang yang sesama bersamanya begitu loh. Iya. Adam dari orang-orang bersamanya juga enggak? Ya iya Itu banyak itu. satu ayat itu mencantumkan 4 nama loh. Kesetaraan. Masa di mana Biar beda-beda? paham. Telah memilih Adam, Iya, Nuh, iya. keluarga Panjenengan Ibrahim nggak dan usah keluarga pusing-pusing, Imron. Profesor. Ini kesetaraan. Coba. Nggak usah pusing-pusing, lihat saja tafsirnya begitu kan? Ya, gini. Pakai akal terus panjenengan ini. Nggak bisa kalau pakai akal terus. Gus Romli ngajak pakai tafsir pakai akal nggak nantinya? Assalamualaikum Nggak warahmatullahi pakai akal tafsir itu. wabarakatuh. Oh, ke tafsir nggak pakai akal. Siap. Saya baca Pendapat tafsirnya. kalau tafsir itu apa namanya riwayat bukan pendapat. Saya baca tafsirnya, tafsir Majis ya. Setelah Allah Coba Ibu, apa menyebutkan itu? siapa yang berhak memperoleh cintanya, maka ayat berikut itu? menjelaskan beberapa sosok yang memperoleh cinta Allah. Sesungguhnya Allah dengan pengetahuannya yang bersifat azali telah memilih Adam sebagai khalifahnya. Pada saat itu, khalifah itu. Bentar. Khalifah itu pada saat itu siapa yang dipimpinnya? Nuh sebagai penerima syariat pertama, keluarga Ibrahim yaitu Ismail, Ishak dan keturunannya yang banyak menjadi nabi dan rasul, keluarga Imron yaitu Maryam yang melahirkan anak tanpa bapak, dan Isa sebagai rasul bagi Bani melebihi segala umat pada masing-masingnya. Ini tafsir Majis ya. Iya. Saya baca Ya, itu tafsir juga. Tahlili, saya baca tahlili. Allah telah memilih Adam dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imron dan menjadikan mereka manusia pilihan di masanya masing-masing. Tahlili. Lanjut. Masanya masing-masing. Gini kan, Iya. Assalamualaikum. Guru Romli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zai. Masya Allah, ini ada guru-guru kita nih. Kiai Romli, pripun habari? Ustaz Alfat. Waduh, ini sebentar lagi saya mau ke kota. Hampir bagus. Iya. Kuat semakin. Saya sedikit Ya, nih. monggo silakan. Tentang dari Kanda Frog tadi yang terakhir. Itu sebetulnya dari kisah Al-Quran itu dari kalimah Islam. Jadi Islamnya itu lahir bukan kalimah Islam, bukan pada Rasul. Jadi coba dilihat dari Quran Al-Baqarah 130 itu. Nama Islam ya, sejak Nabi Ibrahim pun sudah ada, bahkan sampai dengan Nabi Adam. Maka kalimahnya izqala lahu rabbuhu aslim. Ya. Jadi aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nah, jadi di sini ingatlah untuk mengetahui, memahami, mengingat saya berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi seperti Nuh, wahyu yang sama seperti Al-Qur'an surah keempat ya, An-Nisa 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa ma, kemudian wa nabiyina mim ba'di. Nah, di sini kan kami juga wahyukan nabi sebelumnya. Maka di sini sebelum Ibrahim, Nuh pun manusia pertama adalah Adam. Jadi dari mulai Quran surah 15 ayat 28 penciptaan Adam. Diberi nama. Kemudian Quran Al-Baqarah 38 turun ke bumi. Nah, inna alaina mustafa Adam wa Nuha. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imran. Allah telah memilih Adam ya, alaihissalam, seperti Allah memilih Nuh, memiliki keluarga Ibrahim, Ibrahim, Imran dan seterusnya. Yang dimaksud di sini adalah Ibrahim istofa. Ibrahim istofa, Nuh istofa, Imran mustafa, Adam istofa. Bimakna istofa dalam linguistik bahasa itu adalah muslim. Nah,
gitu loh. Maksudnya itu. Jadi sekarang ini kan banyak premis bahwa kalimat Islam atau Muslim ini, karena Islam itu turunnya yang terakhir, maka terakhir. Enggak, dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW kalimahnya aslim. Nah, makanya di sini kan ada istofa kan, Mustafa kan, Mustafa Adam. Innallaha Mustafa Adam. Jadi Adam istofa, Imron istofa, Nuh istofa, Ibrahim istofa. Istofa bermakna Muslim, itu yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi gini, awalnya perdebatan ini adalah gini Ustadz Jai, bahwa kita mainstream hampir ya semuanya bahwa ulama sepakat bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama kan gitu, ya kan? Nah, lalu Bang Korban tuh typing di bawah bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Nah, lalu saya tanyakan, kalau Nabi Adam bukan manusia pertama, lalu siapa manusia pertama itu? Itu awalnya dari situ, Bang Jai. Nah, sebenarnya sih dibuktikan oleh Al-Quran ya. Setelah dalam Al-Quran dijelaskan mulai wal janna khalaqnahu min qablu min ris'amu jin, dari ayat itu, kemudian wa izqalahu itu sebelum adalah Allah memberikan pencipta Quran. Al-Baqarah Halo, sinyalnya. Ustaz Zai, putus-putus suaranya tuh, menciptakan Ustaz. basar. Sinyalnya, Iya kayaknya. Cek. Ya. Sampai di mana tadi, Bah? Tolong diulang, Ustaz. Minkoblo. Ya. Kemudian di Al-Hijr ini khalaqun basar. Jadi Al-Hijr ini pun menciptakan daripada basar. Kemudian di Al-Baqarah 30 dijelaskan fungsinya. Inna ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan jadikan makhluk yang baru ini sebagai khalifah. Kemudian faiza sawaituhu. Nah, kalau saya sudah semuanya memperkenankan fisiknya, dalil-dalil hadis riwayat banyak dari hadis-hadis Rasul, seperti misalkan Al-Arba'in Imam An-Nawawi, inna ahadakum jismahu, dan prosesnya ya, setiap kalian akan dibentuk di perut ibu, kemudian arba'ina yauma nuftfah, 40 hari kemudian baru, dan seterusnya prosesnya ini sampai dengan jadi orang gitu. Dalam hadis dan diterangkan sudah komplit gitu. Nah, jadi tentang penciptaan ini kan kita sudah tahu nih, diceritakan oleh Al-Qur'an. Setelah adanya Bani Jan dan malaikat, kemudian makhluk-makhluk di muka bumi sebelum adanya manusia. Nah, kemudian basar inilah artinya di dalam firman Allah yang di sini untuk memberikan pemahaman kepada kita gitu, bahwa ada suatu proses di sana ketika basar, walaupun ya faiza sawaituhu. Jadi secara fisik, kalau sudah saya semua sempurnakan fisiknya, faiza sawaituhu kan ya. Nah, di sini Abdul Basar yang disampaikan oleh misalkan dalil yang lain, makanya kan konteksnya kita tidak harus kepada tafsir doang gitu maksudnya. Di sini juga di dalam fan-fannya ya ada kinayah. Kalau kiai-kiai pada tahu lah ini hakiki majajinya, kinayah istikharahnya, mutaqoh, kemudian muqonadah, ammah dan khosohnya, nasih wa mansukhnya, kemudian makiyah madiyahnya, tafsir dan ilmu tafsir. Ada asbabul nuzulnya juga. Nah, ini harus kita telisik. Kemudian dari kaidah tadi Kiai Romli sudah ambil tuh dari nahu, dari kalimat, ya kan? Misalkan huruf yang kita harus perhatikan, terus menghubungkan dengan huruf yang setelahnya dan sebelumnya. Kita nahunya juga harus kita telisik tuh.
misalkan menentukan waktunya, fiil, fa'ilnya, isimnya dan seterusnya itu harus kita telisik juga. Kemudian ijma. Kemudian ada ijma juga kan. Setiap keilmuan pasti ada intervensi ulama. Nah, makanya intervensi ulama itu ya diantaranya seperti yang sering kita gunakan. Ustadz Zai, Itu tafsir. Ya, siap. ini saya kan begini, ketika pada lafaz wa idza sawaituhu itu saya sepakat bahwa saya keturunan Adam, tapi ketika wa idza sawaituhu, sebelum wa idza sawaituhu itu ada basar. Itu ada basar yang belum wa idza sawaituhu. Nah, pada proses yang sekarang ini sudah wa idza sawaituhu, Adam dan seterusnya, saya sepakat. Tapi sebelum itu, karena di situ wa idza pakai wawu atof, ya. Artinya sebelum itu ada basar min tim yang belum disempurnakan. Itu loh. Iya. Yang kemudian karena disebut dengan di Bidayah wa Nihayah dengan istilah Banul Jan, Ibnul Jan. Di dalam Al-Baqarah manusia yang berdarah oleh malaikat itu orang yang berdarah-darah, yang menumpahkan darah. Di dalam sains itu istilahnya adalah Homo sapien dan Homo erectus dan lain sebagainya. Di Bidayah wa Nihayah Banul Jan, Ibnul Jan. Di Quran yang berdarah-darah itu basar-basar yang belum wa idza sawaituhu. Setelah wa idza sawaituhu keturunan Adam, ya saya sepakat. Tapi saya mengimani sebelum itu ada basar sebelum Adam. Itu begitu ceritanya. Lanjut. ya memang kaidah bahasar ini kan sudah dicontohkan ya bentuknya manusia ini. Tapi kalau basar disematkan untuk kalangan malaikat, kalangan jin, tidak bisa di situ. Nggak bisa. Basar. Karena maka walaupun sebelumnya itu bukan basar, sebelumnya kaidahnya. Jadi pada saat pakai penciptaan kholakol artinya tiupan, kemudian seperti malaikat, jin, makanya kalimatnya waljan kholaknahu gitu kan. Jadi diciptakannya itu tidak seperti penciptaan manusia. Gitu, kecuali nanti kepada 4 bulannya itu ruh gitu ya. Gitu. Pada kalimat jin juga kholako juga atau jangan? Ya, jin. Kholako juga, mimarji minar. Iya, kholako juga sama. Kholaknahu min ya kholak itu tiupannya gitu kan. Nah, makanya yang perihal goib itu pasti tiupan. Seperti ruh manusia juga kan. Tiupannya. Walaupun prosesinya di sini ada prosesi fisika ya seperti misalkan proses 40 hari pertama baru 40 hari pertama, 40 hari kedua berbentuk alaqah zigot. Kemudian summa yakunu misdalik muzikoh, 40 hari ketiga berbentuk muzikoh, berbentuk daging. Nah, kemudian fisik terbentuk 120 hari, 4 bulan kalimatnya terbentuk itu menjadi summa yursalu ilaihil malak, artinya lalu dia diutus oleh malaikat fayanfuhu fihi ruh, lalu ditiupkanlah ruh 4 bulan itu dalam kandungan baru ditiupkan itu. Jadi ruh di mana? Artinya di Quran surah 17 ayat 85 wa yas'alunaka 'anir ruh kan gitu. Nah, itu sudah pembahasan yang beda lagi itu. Jadi dari 40 hari pertama, kedua, ketiga sampai dengan peniupan ruh. Gitu kan. Nah, setelah itu baru maka ketika sampai dengan nafas, nah unsur-unsur campur tangan manusia, maka campuran pertamanya ruh dan fisik disebut dengan nafas. Jadi setelah Allah itu meniupkan ruh dan sudah ada fisiknya, itu disebut dengan nafas. Tanda kehidupan. Ustaz Jai, saya bertanya pada surat Al-Hijr ya, ayat 28-29. Saya kira wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyarom min salsalim min hama'im masnun, atau di dalam surat Ar-Rahman khalaqal insanu min salsal kal fakhar dan lain sebagainya lah, banyak ayat. Apakah terus saya kaitkan dalam surat Ali Imran 59 khalaqahu min turab yang bermakna kolega dari salsal,
hamain, masnun, tin, lazib dan sebagainya. Apakah tidak terkait dengan khalaqal insanu min alaq? Jadi kalimatnya gini Kanda, dalam bahasa Arab dan ilmu nahu antara Adam, ins itu berbeda makna. Jadi dalam asbabul nuzul juga, kemudian korelasi hujah-hujah yang lain, ketika ins itu Allah menerangkan bahwa ketika yang sudah jadi manusia yang sudah bisa memilih baik dan buruknya. Ketika Adam itu dimaksud dengan genetiknya, artinya dari seluruh jajaran nasab keturunannya. Maka awal daripada kalimah Al-Quran ketika dia Adam, Bani Adam berarti menunjukkan genetik. Kalau ins artinya dari manusia yang sudah bisa berpikir menentukan baik dan buruk. Ini sebentar ya. Kemudian ada nas. Nah, nas ini berarti manusia yang sudah hidup, yang sudah bersosialisasi. Makanya di sini basar disebut 35 kali, jin 18 kali, insan. Nah, ketika insan dalam ayat berbeda juga disebut 63 kali. Jamaknya nas juga disebut 241 kali, Bani Adam 7 kali. Maka ketika Al-Qur'an, maka di sini ada asbabul nuzul, kemudian ada madiyah makiyah. Untuk apa? Dalam kompir hujah, sejak ayat itu diturunkan, kemudian korelasi hukum yang lain, nahu dan sorof, ketika ayat didahului misalkan dengan ins, dengan nas, nah itu korelasinya nas, misalkan nas, Bani Adam, ins, itu berbeda-beda makna. Jadi dari situ aja kita sudah pahami bahwa ketika misalkan minan nas berarti dalam bersosialisasi ada hukum di situ. Nah nanti tinggal makna yang lainnya berkaitan tidak, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Ada dalam surat Ali Imran misalnya, inna masala Isa indallahi kamasali Adam, ya, khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Oke, pada kalimat khalaqahu min turab, kita lihat pada penciptaan Isa. Apakah dia min turab? Dia juga min turab. Artinya dari saripati tanah yang mengandung unsur-unsur sol-sol, fakhor, tin, hamain, lazib dan lain sebagainya yang disebut dengan turab, kolega, ya kan? Unsur-unsur pembentuk tubuh itu ada pada Isa alaihissalam dan ada pada Adam alaihissalam. Kan begitu? Ya, intinya gini Kanda. Ya, biar sebentar. supaya biar supaya memperkerucut ya. Jadi enggak, saya biar nanti pertanyaan saya dijawab. Jadi di ayat ini Adam diciptakan, Isa diciptakan min turab. Artinya dari unsur-unsur pembentuk tubuh seperti juga disebut dalam surat Fatih, surat Rahman dan lain sebagainya pada tubuh manusia itu. Begitu juga Adam karena dia fisik pasti terdiri dari partikel-partikel ya, kimia pasti partikel-partikel itu yang menyusun tubuh, ada 20% karbon dan lain sebagainya karena dia adalah fisik padat. Nah, pada proses penciptaan Isa alaihissalam dia melalui nggak min alaq, melalui kan, walaupun turab ini pada prosesnya melalui min alaq sesuai dengan surat al-alaq. Pertanyaannya pada Adam, kenapa lain? Adakah ayat yang menerangkan bahwa Adam tidak termasuk dalam min alaq? Itu pertanyaan. ini kan sebenarnya sederhana ya. Selagi dia setelah Adam itu satu dalil yang untuk korelasinya semua dari mulai taruhlah kalau misalkan mulai dari Nabi Muhammad dari kita sekarang ini sampai ke Nabi Adam itu sama semua pada prinsipnya. Kemudian yang membedakan itu satu seperti ada mukjizat lain yang ditunjukkan ke muka bumi ini seperti misalkan Nabi Adam yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, Nabi Isa alaihissalam yang nggak ada bapak. Nah itu ada suatu persoalan di sana. Nah yang jelas begini Kanda, agar bisa komparasi atau korelasi hujah ya, selagi dia manusia gitu ya, yang melalui faiza sawaituhu, kemudian melalui dalil-dalil yang sudah dijelaskan dari 40 hari pertama, 4 hari kedua, itu semua sama. Ya gitu. Itu semua sama. Mau dia nabi, mau dia rasul, kecuali Adam, karena dia yang pertamanya gitu kan ya. Dia yang pertamanya. Ada manusia. Ada manusia ya. Dalam Al-Qur'an.
Ya dari pertamanya. Ya. Karena kan Manusia memang ya, kita Adam ya. bernasabnya dari ya Nabi Adam dari pertama. Nah, ada kalimat Pertamanya. begini, ya ayuhan nas, termasuk Adam. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Adam termasuk enggak? Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Termasuk enggak ada? Karena gini, substansi dari ayat itu ya ayuhan nas artinya keseluruhan jamak ya, manusia yang merasa manusia gitu. Ya ayuhan nas, dia mau Kristen, mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia apa. Nah, artinya perintah amr untuk apa? Untuk bersama. Kemudian kalau korelasinya ketika ya ayuhan nas, kan ayat ini bisa kita lihat kapan diturunkannya, perintahnya saat elatnya seperti apa, dan seterusnya ya. Nah, sedangkan Adam itu juga manusia. Cuma Nabi Adam tidak mendapatkan apa artinya wahyu yang seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Nah, tentu kalau di situ fiilnya misalkan fiil mudhore, kemarin, hari ini, dan yang akan datang, di masa Nabi, di masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sedangkan risalahnya misalkan Nabi Adam alaihissalam, jika Allah menghendaki seluruh prosesi penciptaan yang namanya manusia yang terus prosesinya dijelaskan dalil-dalil hadis, ya termasuk Nabi Adam di dalamnya. Karena prosesinya ada dagingnya, bukan penciptaannya ya. Prosesi penciptanya. Kalau dia sudah berbentuk apa namanya ada dagingnya, ada apanya gitu kan. Hanya waktu dan menciptakannya aja yang berbeda gitu. Itu sih kalau menurut pendapat saya begitu, Ustaz. Ya, bisa menambahkan sedikit. Ya, Silakan, Gus. Jadi ayat-ayat umum di dalam Al-Quran itu tidak bisa diterapkan kepada ayat-ayat khusus. Ya. Jadi justru ayat-ayat khusus itu berlaku privilege terhadap siapa yang dituju. Misalnya tentang penciptaan Adam dan penciptaan Joshua Hamisya Yesus Al-Masih alaihi salatu wassalam itu adalah perkara mukjizat. Jadi kalau sudah perkara mukjizat, di samping ayatnya khusus, mukjizat itu apa? Amrun khariqun lil adzam. Kejadian luar biasa. Berarti yang elatnya ya, Gus ya. Ya, betul. Elatnya berbeda ya. Berbeda ilatnya itu. Nah, walaupun itu kejadian mukjizat, yaitu kejadian luar biasa yang pasti tidak masuk akal begitu saja. Jadi nggak bisa dipertanyakan, sudah tidak masuk akal. Maka khusus penciptaan Adam itu memang ada sunnatullah, ada padanan dalil yang bisa dibahas. Misalnya penciptaan Adam itu disebutkan dalam suatu hadis, yaitu idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibi alwajha fa innallaha khalaqa adama ala suratihi wa fi riwayatin ala suratir rahman. Apabila panjenengan memukul salah seorang istri, maksudnya di sini ini, atau memukul salah seorang saudaranya gitu loh ya, maka jauhilah memukul muka, karena sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan kehendaknya Allah. Jadi suratihi ini jangan ditafsirkan sebagai akar kata. Makanya di sini perlu banyak macam bahasa seperti ceritanya Gus Kiai Zaid tadi. Jadi semata-mata jangan melafalkan, menafsirkan, mentakwilkan ayat itu berdasarkan lafadznya saja. Bisa kemana-mana. Jadi ini gunanya ilmu tafsir, ilmu takwil, ilmu nasikhah, mansukhah, macam-macamnya. Jadi suratihi atau juga suratir rahman ini adalah
Adam diciptakan oleh Tuhan berdasarkan kehendaknya Tuhan, bukan berdasarkan rupa Tuhan. Itu kan pengertian dari teman-teman sebelah. Mungkin begitu dulu, Gus. Dan lagi saya menunggu ini sopir mau ke kota ini. Ada tugas ya. Ya lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agustan Maulid. Saya ini enggak ini ya, bukan ustadz juga, bukan ahli Quran, bukan ahli bahasa Arab ya. Bukan juga ya istilahnya, ya pokoknya banyak nggak tahu lah ya. Tapi saya berusaha masuk di sini karena saya cuman punya hobi menafsirkan Al-Quran gundul. Jadi tanpa ada, saya karena punya hobi, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Saya menafsirkan berdasarkan kamus-kamus bahasa Arab aja. Masya Allah. Ya saya nggak tahu ya, apakah saya bisa atau tidak. Itu ternyata memang ya saya mencobanya seperti tadi Adam. Itu buka di ayat Al-Quran Al-Furqan 54 itu jelas. Itu aneh menurut saya karena dia menyatakan manusia itu dibuat oleh air. Itu jelas. Ayat tersini tidak jelas terkait dengan mani ataupun apapun juga. Ini menarik menurut saya. Dan saya berusaha buka gitu ya kamus-kamus bahasa Arabnya. Walaupun saya nggak bisa bahasa Arab ya, baca aja susah. Tapi saya hobi sekali membaca Quran gundul. Dan itu ternyata memang dari air. Nggak ada dari ayat-ayat itu nggak ada yang menjelaskan dari mani atau bukan. Betul-betul air. Nah kalau kita lihat korelasi dengan ayat-ayat yang lain, banyak mendukung itu memang ada dari air. Jadi Nabi Adam itu memang bukan manusia pertama, tapi mungkin khalifah pertama. Itu saya lebih setuju. Ya. Nah kalau kita lihat ya secara golongan darah ya, golongan darah kita kan ada apa? Ada A, B, AB, O ya. Seandainya ya, kalau saya baca juga itu dari tafsir saya dari Quran Gundul itu karena multiple tafsir ya. Itu jelas kalau misalnya Nabi Adam itu golongan darah O, karena golongan darah O itu dari golongan yang diprediksi adalah golongan yang paling tua. Bila itu pun misalnya diambil dari tulang iganya itu Hawa, otomatis itu golongan darah O semua itu. Nggak ada golongan AB itu. AB itu nggak ada, AB itu nggak ada. Sehingga penjelasannya jelas. Harus ada dua manusia. Manusia purba sama manusia modern. Yang harus ada di bumi ini. Dengan demikian bisa ber-AB. Atau kombinasi lah AB aja. Andaikan AB, golongan darah Adam, Hawa diambil. AB juga, otomatis nggak ada O. Ini coba kita buat logika ya. Logika yang menarik ya. Sehingga kelihatan ayat-ayat lain menunjang juga ketika Tuhan itu mau menciptakan Nabi Adam itu kan ada protes malaikat. Jadi saling membantu. Nah inilah kalau saya terus terang aja hobi saya menafsirkan ayat Al-Quran dengan gundul. Tanpa perlu saya bisa bahasa Arab ya. Saya cuman hobinya karena apa di situ jelas. Al-Quran gundulnya adalah ayat yang dicatat sama Nabi Muhammad. Ya, nggak ada urut tanda bacanya itu menjadi suatu modifikasi. Ini yang saya lihat, saya banyak menarik. Coba di foto Quran gundulnya itu difoto, Pak. Saya nggak paham apa Quran gundul itu. Ya, tanpa ada tambahan baca, Pak. Ya, teman-teman. Ya salah. Sampean tidak bisa menunjukkan Quran gundul, malah penafsirannya salah lagi. Ya. Itu artinya ngawur, Bang. Ngawur Abahku. Ngawur itu. Abah. Apa Sebentar Kiai Romli. Saya motong dulu, sebentar. coba Bang Agustan diam dulu. Silakan Bang Ustadz Zai untuk menerangkan. Izin ini mohon maaf karena sahabat saya kerja sudah nyusul ini. Sebenarnya mau berlama-lama ini. Saya juga mau ini. Iya, saya tadi ngobrol teman saya di samping, jadi saya sambil ketawa-ketawa. Jadi pada intinya gini, untuk close statement saya bahwa di dalam kita mempelajari Al-Quran ini, ya kita tidak bisa menurut pendapat kita ya.
karena sudah ada rujukan-rujukan dari ulama agar supaya kita itu mengikutinya, karena keilmuan kita ini mah belum seberapa hanya ya dengan kaidah-kaidahnya ya. Jadi untuk sementara sih saya ketika membaca Al-Quran saya memakai rumusan diantaranya tadi saya sebutkan dari mulai asbabul nuzul, ilmu tafsir dan ilmu tafsir, Makkiyah, Madaniyah dan seterusnya. Fan ilmunya tetap saya harus bawa. Kemudian untuk kita, karena di dalam Islam ini kan tentu ada kaidah-kaidah penting. Jangan sampai keilmuan itu pun ada hukumnya. Dalam keilmuan itu pasti akan berhimpitan atau bernempel dengan yang namanya akidah. Nah, sedangkan akidah kita ini pondasi yang paling terbesar dan harus digigit oleh geraham kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita harus mencerminkan itu, jangan sampai analogi atau kias-kias sebagaimana saat Bani Jan memiliki analogi, memiliki kias yang bebas dan akhirnya dia mengkiaskan mintin dan minar artinya lebih mulia gitu kan. Akhirnya dia mendapatkan hukuman atas seluruh yang dia lakukan. Jadi itu dari saya, Bah. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, saya izin turun dulu nih. Sebenarnya mau berlama-lama nih. Wallahu ta'ala. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Said. Jadi gini caranya. Jadi kembali saya tegaskan dan seperti kita sudah ketahui bahwa untuk memahami satu ilmu itu tentu harus mengetahui alat ilmu itu. Contohnya kita mau buka bengkel ya kita harus tahu ilmu bengkel gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa bengkel juga. Insya Allah nanti rusak. Ini seperti Bang Agus Tanto. Pertanyaan itu tetap pertanyaan saya itu. Kalau Nabi Adam bukan manusia pertama yang menurut Rasulullah SAW adalah manusia pertama, lalu siapa lagi? Tunjukkan namanya siapa, referensinya dari mana. Jadi jangan pokoknya. Nah nanti kalau pokoknya saya itu pernah dengar Ustadz itu ya jangan ikut-ikut pokok. Ini pokok bambu itu sama dengan pokok duren. Nanti sampean pokoknya kasih ke pokok bambu repot. Nah itulah diantaranya gitu. Jadi maka Pak Ustadz Ahmad udah lama ini, udah lama parkir. Maka Setelah itu saya. Oh iya setelah Pak Ustadz Ahmad nanti Gus Romli. Terima kasih Pak Ustadz. Ya monggo. Saya ingin menggarisbawahi tentang penciptaan Adam ya. Surah Surah As-Sajadah. Surah As-Sajadah itu jelas sekali membedakan ciptaan Adam dan keturunannya. Yani dalam surah As-Sajadah ayat 7 sampai 8. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Jadi di sini Al-Qur'an menegaskan bahwa awal ciptaan manusia itu ya Adam itu min sulalatin min tin. Itu awalnya bada'a. Allah sendiri menerangkan bada'a, awal mula penciptaannya. Manusia ini adalah dari tin. Summa ini kan yufidu tarakhi. Summa kemudian yang mengandung arti kejadian yang berlaku setelah itu. Jadi Adam diciptakan dari tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian menjadikan keturunannya daripada air mani. Yang mana air mani itu saripati tanah gitu kan. Nah, kenapa Hawa tidak dari air mani? Karena dia bukan keturunan Nabi Adam, tapi pasangan Nabi Adam diciptakan dari tulang rusuk. Namun Qabil, Habil sampai Syis, Ikrimah, Labudda dan lain-lainnya itu adalah dari air mani yang hasil persetubuhan Adam dengan Hawa. Sama, kita juga begitu. Jadi ini menegaskan bagaimana terciptanya air mani itu sehingga menjadi manusia. Itu diterangkan lagi dalam surah Al-Mu'minun. Ini berhubungan dengan pertanyaan kurikulum tadi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin
kami jadikan manusia daripada sulalatin min tin, daripada saripati tanah. Kemudian Allah terangkan dalam ayat berikutnya sampai ayat 14 prosesnya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dari saripati tanah tadi kami jadikan nutfah di suatu tempat yang ditempatkan, yang tetap tempatnya. Summa khalaqnal 'alaqata, summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Inilah 'alaqah tadi. Nutfah itu menjadi 'alaqah. Menjadi 'alaqah. Summa fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna 'idhama lahma. Inilah proses terjadinya penciptaan manusia dari mudghah, dari 'alaqah ke mudghah ke izam, cuma izam lahma, dan jadilah dia manusia. Dan ketikalah sempurna kejadiannya itu udah berbentuk manusia, nafakhna fihi min ruhina, baru situ ada rohnya 120 hari. Jadi begitu juga proses Adam itu tidak melalui alaqah, tapi pembentukannya itu tidak langsung simsalabim pup jadi badan Adam, tidak. Allah ciptakan macam mana prosesnya, ya kita perlu belajar lagi. Yang penting jasad dulu dibentuk, hu-nya ke sini bukan ke hum. Tidak ada pilihan lain. Jadi yang disempurnakannya adalah penciptaan Adam, bukan penciptaan manusia, karena ini proses penciptaan Adam. Jadi tidak kita terjemahkan bahwa ada manusia yang seperti ini belum sempurna, ada manusia ini belum sempurna, kemudian di Adam sempurna. Tidak begitu larinya kalimat itu. Hu di sini domir muttasil. Hukum domir muttasil itu a'id ila akrabi, kembali kepada kalimat yang terdekat, yaitu apa? Penciptaan Adam, bukan penciptaan yang lain. Itulah perlunya saya bilang tadi, ilmu sharaf, ilmu nahu, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu asbabun nuzul, supaya kita tidak jauh mentafsirkannya. Ini ada pula yang bilang paham Quran gundul tapi bisa mentafsirkan. Wah, itu nggak masuk akal itu. Baca aja iso kok iso mentafsirkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekarang saya boleh apa Tia? Ya, monggo guys, lanjut. Jadi begini, saya setuju dengan Ustadz Ahmad Marzuki itu bahwa ketika kita menafsirkan Al-Quran, juga sunnah 3 pilar, nggak boleh kita itu berpendapat sendiri, apalagi menggunakan akal. Itu ancamannya neraka, jelas itu. Hadis Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Maksudnya menggunakan akalnya sendiri gitu Gus ya? Nggak boleh, harus merujuk kepada mufassir atau muhaddis. Aman kita. Kalau merujuk kan menukil gitu loh. Nah, jangan diurut. Oh, berarti mufassir dan muhaddis itu tidak pernah salah. Bukan begitu pertanyaannya. Karena mufassir dan muhaddis itu pendapatnya berdasarkan riwayat. Riwayat itu adalah sanad gitu loh. Jangan dikejar dengan akal yang tidak berkesinambungan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seperti dikatakan tadi bahwa penciptaan Adam dan penciptaan Isa itu adalah amrun khariqul lil ada, sesuatu yang sudah tidak masuk akal gitu. Jangan dipertanyakan, sudah tidak masuk akal gitu loh. Kalau masih dipertanyakan kan melanggar arti dari kata mukjizat itu, amrun khariqul lil ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa penciptaan tadi sudah dikatakan beda antara bashar dan al-bashar dan al-insan gitu kan. Jadi banyak ayat ini kan, misalnya tentang surat Al-Mu'minun tadi ayat 12 sampai 14 itu tentang alaqah, mudghah, nutfah, macam-macam itu kan. Jadi dari berbagai macam ayat Quran itu maka bisa dibedakan. Kalau al-bashar itu penekanannya kepada makna fisikly manusia, sedangkan al-insan itu lebih kepada potensi di dalam diri manusia itu, yaitu dengan adanya akal dan pikiran. Apa saya foto bukunya ini? Nah, jadi kata al-insan diulang-ulang oleh Allah tidak kurang dari 321 kali dengan berbagai derivasi bentukan katanya ya. Al-insan sebanyak 62 kali, al-insuh tadi itu 17 kali, unas sebanyak 7 kali, anas sebanyak 234 kali,
anasa sebanyak 1 kali. Sedangkan kata al-bashar secara tunggal disebut 30 kali. Dan yang bermakna jamak disebut 1 kali. Itu kan nanti banyak. Itu Quran surat Al-Hijr, An-Nakhl, Al-Mu'minun, As-Sajdah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Insan, At-Tariq, At-Tin, Al-Alaq dan semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang proses penciptaan keturunan Adam. Keturunan Adam itu ada yang bisa disebut diciptakan dari turab. Ya. Turab itu